siapkan diri kita, siapkan Alkitab, siapkan persembahannya, duduk yang manis. Kita mau beribadah bersama-sama kakak guru sekolah minggu. Wah adik-adik, tidak terasa ya, sekarang sudah bulan Agustus. Wah, bulan Agustus hari apa? Hari kemerdekaan. Semoga kita tetap semangat, merdeka, dan sehat selalu. Untuk itu, mari adik-adik, kakak Erna undang berdiri. Kita mau puji Tuhan lewat lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Adik-adik, mari kita mau masuk di dalam khotum. Kita ambil sikap berdoa, kita serahkan ibadah kita ke dalam Tuhan Yesus. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak.
berdoa di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan lagu-lagu pujian, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami ini, melalui firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami, sehingga firman-Mu Tuhan mengubahkan kami, memberikan kami kekuatan iman dan terus bersyukur dalam hidup kami. Tuhan, lawatlah kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu pagi hari ini. Biarlah Tuhan ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang punya opung? Pasti semua kita punya opung. Nah, sayang nggak sama opungnya? Pasti harus sayang. Punya tante, punya om, punya semuanya sayang? Pasti harus sayang. Untuk itu, kalau kita sayang, mari sama-sama melayani Tuhan. Kita angkat pujian lewat lagu Kakek-kakek, Nenek-nenek. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Riri. Kita sambut firman Tuhan lewat lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, buka Alkitabnya dari kitab Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Terima kasih juga Tuhan buat kesehatan dan nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga kakak guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita baca ayatnya Amsal 17 ayat 6. Karena cuma satu ayat, kakak undang semua adik-adik sekolah minggu untuk membacanya dengan bersuara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Demikianlah nats firman Tuhan buat minggu ini. Nah, adik-adik, di sini dikatakan mahkota. Mahkota. Ketika kita mendengar kata mahkota, apa yang ada di benak kita atau apa yang kita pikirkan? Biasanya mahkota itu dipakai oleh siapa? Benar sekali. Biasanya mahkota itu dipakai oleh seorang raja ataupun oleh seorang ratu. Mahkota itu melambangkan suatu kebanggaan, kebesaran, kemegahan. Adik-adik, pernahkah kalian melihat seorang raja ataupun seorang ratu mengenakan mahkota? Mereka mengenakan mahkota di mana? Iya, mereka mengenakan mahkota itu di atas kepalanya. Ketika seorang raja ataupun seorang ratu mengenakan sebuah mahkota di kepala mereka, maka kita akan melihat seorang raja yang gagah, seorang raja yang berwibawa, seorang ratu yang anggun, seorang ratu yang berkarisma dengan mahkotanya tersebut. Nah, di sini dikatakan di ayat kita, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kakak mau tanya, siapa di sini yang sebagai seorang anak, yang statusnya masih seorang anak? Angkat tangannya. Iya, kakak juga masih seorang anak. Anak siapa, Kak? Anak mama dan papa. Benar. Kakak juga mau tanya lagi, siapa di sini seorang cucu? Angkat tangannya. Yang statusnya seorang cucu ataupun pahopu. Angkat tangannya. Iya, kita semua adalah seorang cucu, seorang pahopu. Kita punya opung? Iya, kita punya opung. Kita adalah seorang cucu dari opung kita. Nah, bagaimana ya Kak agar kita bisa menjadi mahkota orang-orang tua? Mahkota orang tua kita. Caranya ialah hendaknya kita mau mendengarkan nasihat orang tua kita. Dengar-dengaran pada mama, papa. Ya, kita mendengarkan nasihat orang tua. Kak, kira-kira kalau nasihat orang tua itu bagus atau tidak ya? Nah, rata-rata nasihat orang tua itu pasti baik-baik, bagus-bagus, mengajarkan hal-hal yang baik, yang berguna untuk kita. Jadi
Jadi kita harus mau dengar-dengaran nasihat mama dan papa dan juga opo. Ya, contohnya apa Kak? Contohnya mungkin di sini mama papa kalau lihat kita main handphone aja, main game aja, gak ada belajar-belajar, pasti kita ditegur. Misalnya, Ani, belajar Ani, jangan main aja Ani. Nah, iya Ma, iya Pa. Nanti ketika kita mau belajar dengan baik ataupun kita mau dengar nasihat orang tua kita, nanti kita sendiri yang akan menerima upahnya. Kalau kita belajar, nanti kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Nanti kalau kita bagus-bagus, baik-baik belajarnya, mau mendengarkan nasihat orang tua, semoga kita nanti kelak akan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Amin. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama mendengarkan nasihat mama dan papa agar kita bisa menjadi mahkota orang tua kita. Yang kedua, hendaknya kita mau mendoakan orang tua kita. Siapa di sini yang sudah pernah mendoakan mama papanya? Angkat tangannya. Ya, good job. Kita harus mau mendoakan mama papa kita. Mendoakannya gimana Kak? Kita doakan Tuhan Yesus berikan mama kita dan papa kita panjang umur. Berikan mama papa kesehatan. Berikan mama papa rejeki. Nah, melalui orang tua kita juga diberkati oleh Tuhan. Jadi hendaknya kita mau mendoakan, belajar mendoakan orang tua kita, mendoakan mama dan papa. Yang ketiga, hendaknya kita berlaku sopan dan ramah. Iya, hendaknya anak-anak sekolah minggu berlaku sopan dan ramah kepada orang tua. Gimana Kak sopan dan ramah Kak? Kalau sopan dan ramah, boleh nggak kita marah-marahin mama kita? Nggak boleh, harus sopan dan ramah. Menghargai orang tua kita. Kita misalnya disuruh mamanya ambil air minum misalnya. Budi, mama haus, tolong ambil air minum Budi. Misalnya Budinya lagi asik belajar ngerjain tugas. Mamanya lagi nggak lihat Budinya lagi belajar. Budinya bilangnya bagus-bagus. Mama, nanti ya Mama, Budi lagi belajar. Kalau misalnya belum bisa mengambil minumnya. Atau misalnya, Mama, tunggu sebentar ya Mama. Selesai Budi mengerjakannya, harus sopan, gak boleh marah-marah. Mama ini suruh-suruh aja. Gak boleh seperti itu ya teman-teman. Harus sopan, harus ramah. Oke? Nah, jadi tadi apa aja adik-adik sekolah minggu agar kita menjadi mahkota orang tua kita ialah 1. Kita mau mendengarkan nasihat orang tua. 2. Kita mau mendoakan orang tua kita. Dan 3.
belajar untuk selalu sopan dan ramah terhadap orang tua. Kalau sopan dan ramah tidak hanya kepada orang tua kita ya, tapi kepada semua orang tua yang kita temui, yang kita jumpai, harus sopan dan ramah. Kepada Pak Tua, Mak Tua, Bo, Kela, semua orang-orang tua, opung, harus sopan dan ramah. Dan di sini kakak bacakan sekali lagi ya ayatnya ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, jadi kita juga harus menghormati. Ketika kita melakukan 3 hal tadi, kita telah menghormati orang tua kita, kita telah menghormati nenek moyang kita, opung kita. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang kita buka ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 22 ayat 6. Yuk, Amsal 22 ayat 6. Sama-sama kita baca. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi ya, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah adik-adik, inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus kepada kita semua. Ini adalah kehendak Tuhan. Tadi untuk mendengarkan nasihat orang tua, mendoakan orang tua, dan berlaku sopan dan ramah. Nah adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama. Kita bernyanyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke. Nah, ketika kita taat kepada orang tua, maka kita akan jadi mahkota orang tua kita, kebanggaan dari orang tua kita, kebanggaan juga dari opung kita. Opung kita pasti senang kalau melihat cucu-cucunya, cucu-cucunya yang baik-baik. Oke adik-adik, kita tutup firman Tuhan kita untuk minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan dari kakak guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang baik, mendengarkan nasihat orang tua kami, mendengarkan nasihat opung kami, juga mau menjadi anak yang taat, dengar-dengaran akan Tuhan dan akan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu, haleluya, amin. Kita mau kumpulkan persembahan adik-adik. Mari kita katakan, Ubon do garangantu, bahen arajau ninai bata.
Kita tutup ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami berkenan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan orang tua. Jauhkan kami Tuhan dari penyakit COVID yang terjadi saat ini. Biarlah kami semua Tuhan dengan sukacita, dengan keadaan sehat-sehat semua. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati.